Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Bapak Nontupa MEI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Kaprodi Ekonomi Syariah. Dan yang saya hormati Ibu Umi Lailatul Maghfirah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Mahfudz 2. Perkenalkan, nama saya Bintara Denis Degakmala. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 5A. Di sini tujuan saya membuat video ingin menuntaskan tugas akhir mata kuliah Mahfudz 2. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja. Yang pertama keutamaan Nabi dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amlihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yanisurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya, bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Selanjutnya, keutamaan Nabi dalam hadis, khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya, keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ummati qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Yang artinya, paling baik umatku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang sesudah mereka. Selanjutnya, bab 6, keutamaan sahabat dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallahur rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, keutamaan sahabat dalam hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannati. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, keutamaan sahabat dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dzukira ashabi fa'amsikum wa idza dzukira qadaru fa'amsikum wa idza dzukira nujumu fa'amsikum. Artinya, jika sahabatku diperbincangkan, maka tahanlah diri. Jika masalah takdir dipersoalkan, maka tahanlah diri. Jika ramalan bintang-bintang dibicarakan, maka tahanlah diri. Abdul Razak dalam kitab Al-Mali. Selanjutnya, bab 7, yaitu keutamaan Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada karangan padanya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertanya. Dan ada lagi keutamaan Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibana likulli syai'in.
yang artinya dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Selanjutnya keutamaan Al-Quran dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya keutamaan Al-Quran dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu dzul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajmain. Yang artinya Allah adalah pemilik pertuhanan dan peribadatan atas seluruh makhluknya. Selanjutnya bab 8 yaitu keutamaan ulama dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya keutamaan ulama dalam hadis yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Ada pula hadis lain yang bertema keutamaan ulama yang berbunyi al-ulama amanaullahi ala khalqihi, yang artinya ulama adalah kepercayaan Allah atas makhluknya. Selanjutnya keutamaan ulama dalam kaum ulama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laula ulama ulasaran nasu mislal bahaim. Jika tidak ada ulama, maka manusia bagaikan binatang. Selanjutnya bab 9 yaitu keutamaan aulia dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia. Selanjutnya keutamaan aulia dalam hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliya faqad adantuhu bil harbi, yang artinya dan Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Selanjutnya keutamaan aulia dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Artinya setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Yang terakhir bab 10 yaitu keutamaan tawassul dalam ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah dan berjihadlah kalian di jalannya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung.
Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Selanjutnya, keutamaan tawasul dalam hadis yang berbunyi, Allahumma innahu lam yunzil bala'un illa bidambi wala yaksafu illa bitaubati qad taujahul kumubi ilaika limakani min nabiyya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disirnakan, melainkan dengan taubat. Kini kaum muslim bertawasul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu. Yang terakhir, keutamaan tawasul dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir rijli idza khudiratu. Anil Haisami Anil Hamsam ibni Hanasin qala kunna inda Ibadillah ibni Umar radhiyallahu anhu ma fahudiratu rijluhu faqala lahu rajulun idhkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammadu faka'an nama nasita min iqalin, yang artinya tentang kaki terkena mati rasa. Dari Haisam bin Hanasi berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa. Maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika itu kaki beliau sembuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.